kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Wahyu pasal 21. Ayat yang ke-12 dan 18. Di sini Yohanes berbicara tentang tembok kota Yerusalem baru. Tembok itu dibuat dari apa? Ukurannya berapa? Dari batu apa? Yang jelas bukan dari batu karang, batu gunung, tapi batu permata yang besar-besar. Mari kita baca dulu pasal 21 ayat 12 dan ayat 18. Dan temboknya besar dan tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya, jadi ada 12 pintu-pintu gerbang, 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Dan 12 pintu gerbang itu dijaga oleh 12 malaikat. 1 pintu, 1 malaikat. Yang diberi otoritas. Tidak sembarang boleh masuk. Ayat 18 kita baca. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Nah, permata yaspis. Siapa di sini yang punya permata yaspis? Saya lihat saja belum pernah. Ya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri terus. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Emas tulen. Bagaikan kaca murni. Ya. Bagaikan kaca murni. Sudah saya teringat kepada pembangunan gedung Bait Allah oleh Raja Salomo. Pembangunan itu menghabiskan begitu banyak biaya.
Dan terutama hampir tidak ada batu-batu biasa yang dipakai. Semua adalah batu permata yang besar-besar. Bayangkan kalau satu mutiara, satu pintu gerbang itu terbuat dari satu mutiara. Tidak ditempel-tempel. Ya. Bayangkan begitu banyak mutiara diperlukan untuk menjadi pintu gerbang orang masuk di dalam kota Yerusalem baru. Nah, saya teringat di dalam 1 Raja-Raja, di situ Raja Salomo tidak mengizinkan pegawai-pegawainya memahat, memukul, membentuk ya ukuran sesuai dengan ukuran batu itu. Tidak boleh ada suara pukulan, suara gergaji, suara memahat. Mungkin saudara tanya, kalau begitu apa ketika digali langsung dapat yang halus, dapat yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran? Tidak, tetap harus dikerjakan. Panjang lebarnya sesuai dengan ketentuan dari Raja Salomo ini. Tapi itu dikerjakan tidak di daerah di mana bait Allah Salomo akan dibangun, melainkan di tempat penggalian yang jauh dari Yerusalem mungkin. Di tempat penggalian itu, di situ batu-batu besar itu digali luar biasa, dipahat, ya pokoknya suaranya itu ramai sekali, diperhalus, dibersihkan, dicuci dan sebagainya, sampai jadi sesuai ukuran dan bagus, tampaknya mengkilap atau sebagainya. Barulah batu itu dibawa ke tempat di mana bait Allah itu akan dibangun. Bayangkan saudara, 300.000 orang yang kerja untuk pembangunan bait Allah itu. 300.000 lebih. Tapi selesai karena memang itu kehendak Allah. Walaupun saya katakan minggu-minggu lalu, Tuhan tidak berdiam di dalam gedung betapa besar sekalipun. Karena ciptaannya Dia itu 3 langit yang berlapis-lapis. Siapa yang bisa membuat 3 lapis? Itu sudah hebat. Tapi 3 lapis berlapis-lapis lagi. Mari kita baca 1 Raja-Raja 6 ayat 17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. 1 Raja-Raja 6 7. Oh ya, maafkan. 7 ayat 6 ayat 7. Ya, terima kasih. Keliru. 6 ayat 7. Bukan 17 ya. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Ya, batu-batu. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi semua dikerjakan di tempat penggalian. Ya, di situ ramai sekali, memahat, memotong dan sebagainya dengan perkakas besi selama pembangunan rumah itu. Jadi saudara,
pada waktu sampai di tempat di mana bait Allah itu dibangun, pembangunan itu jalan terus, tetapi suasananya hening. Tidak terdengar suara palu, pemahat, suasana damai, suasana tenang, ya luar biasa. Semua yang masih belum selesai tidak boleh dibawa ke situ, tapi harus dikerjakan di tempat penggalian. Jadi negeri Israel itu diciptakan Tuhan, di dalam tanahnya itu ada berton-ton emas dan perak dan segala macam bentuk permata-permata sampai kepada mutiara juga. Tempat itu kaya sampai hari ini, sehingga jadi royokan dari bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa yang tinggal di situ. Saudara, ini menunjukkan pembangunan tubuh Kristus sedang dikerjakan untuk menjadi mempelai Tuhan. Siapa yang akan jadi mempelai Tuhan? Bukan batu-batu itu walaupun mahal, tapi saudara dan saya, batu-batu yang hidup. Percaya? Kita tidak begitu mati, meninggal, kemudian sudah habis. Masih ada jaminan untuk dibangkitkan dan sebagainya. Kita inilah yang diproses oleh Tuhan. Kita inilah yang dipilih oleh Allah. Mau dipilih jadi mempelai Tuhan, tapi ada harga yang harus kita bayar. Apa harganya? Bukan dolar. Karena dolar merosot terus. Bukan rupiah, bukan pound sterling dan sebagainya. Tetapi hidup kita diserahkan kepada Tuhan untuk dipahat. Kehidupan orang yang kotor untuk dibersihkan. Tuhan tidak membuang, dibersihkan. Kalau mau, kalau tidak mau tidak bisa. Ya, dipotong sesuai dengan ukuran, digosok sampai halus, dan semua proses itu apa? Semua proses itu sakit. Katakan sama-sama, sakit. Sakit apa? Bukan sakit ingatan. Sakit dagingnya kita. Ya. Daging ini kalau mau dituruti sampai hari tersinggung terus. Ya toh ya. Kalau tidak tersinggung dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan anjingnya. Karena ikannya digondol, tersinggung dia. Tapi ini harus dipahat. Bukan maksudnya dipahat, diperhalus, pergi ke salon, kemudian itu jasmani. Tapi rohani kita harus dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi masing-masing ada di tempat penggalian itu sedang diproses oleh Tuhan. Kecuali orang yang tidak mau, yang keras kepala, ya Tuhan tidak bisa memaksa. Tapi orang yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia dipilih, tapi ada syaratnya. Diukur sampai sesuai dengan ukuran daripada batu itu. Selesai, dibawa ke tempat di mana bait Allah akan dibangun. Jadi saudara,
bermacam-macam batu-batu yang indah-indah, yang besar-besar. Kalau untuk dibuat cincin aja sudah, batu itu mahal harganya, apalagi ini dibuat temboknya daripada kota Yerusalem baru. Nah, jadi kita semua masing-masing dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita dikerjakan, itu berarti satu kemurahan. Saudara, tidak perlu kita iri hati. Wah, orang itu kok dipakai Tuhan lebih dari saya. Gak usah kita iri hati. Jadilah seperti apa adamu. Dengan segala kesederhanaan Tuhan bisa pakai. John Sung itu orang sederhana sekali. Sisirannya turun ke, bukan muda, belum ada muda pada waktu itu. Tapi urapannya luar biasa. Dia memenangkan begitu banyak jiwa-jiwa. Ya, jadi kita tidak perlu iri hati. Tidak ada alasan untuk kita iri hati. Sebab semua dikerjakan masing-masing. Bentuknya berbeda-beda. Ya, tidak ada alasan untuk kita menjadi minder. Tidak ada alasan kita untuk bersungut-sungut. Kenapa saya kok bentuknya begini, kok jelek. Bentuknya itu, yang itu lebih bagus daripada saya. Ya, tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Amin. Ya. Jadi kita mau disempurnakan. Mau disempurnakan. Haleluya. Saya tahu karunia saya apa. Sebab itu tidak perlu saya mencontoh orang lain. Karunia saya adalah mengajar, pengajaran. Ya, sebab pengajaran ini amat penting. Gereja pertama di Yerusalem dibangun dengan pengajaran rasul-rasul. Coba kita baca kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Ya, dan dalam persekutuan. Rasul-rasul ya, yang sudah disetujui oleh rasul-rasul. Dan saudara bisa baca itu di dalam Perjanjian Baru. Ini pengajaran rasul-rasul nomor 1 disebut. Sebab gereja tidak boleh ada 2 macam pengajaran. Kalau ada 2 macam pengajaran, gereja itu bisa menurun, bisa pecah, dan sebagainya. Gereja hanya ada 1 pengajaran. Dan pengajaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini seimbang. Tidak berat sebelah atau berat sini. Semua yang ditulis itu pengajaran rasul-rasul harus kita ikuti. Sebab sekarang ini ada banyak pengajaran. Ya, dan itu sangat bahaya sekali. Ada pengajaran komunitas. Ada pengajaran gereja. Seolah-olah komunitas itu lebih hebat daripada gereja. Saya bilang kita punya komsel-komsel. Walaupun ada yang mati dan sebagainya, mesti dia hidupkan lagi. Itu sudah komunitas. Ya, tidak perlu kita mesti membandingkan satu komunitas yang satu dengan yang lain. Perhatikan saudara, ini sangat penting sekali. Alkitab mengajar bukan komunitas, tetapi Alkitab mengajar penggembalaan. Ya, dalam Mazmur 12, orang benar itu mendapat tempat penggembalaannya, bukan komunitasnya. Coba kita baca. Mazmur 12 ayat 20.
Mazmur 12. Ayat yang ke 20, nggak sampai 20. Amsal 12 ayat 26. Siapa itu? Wah, terima kasih Profesor. Mazmur 12, Amsal 12, sebuah profesor. Ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Nah, tetapi, orang benar mendapat apa? Tempat penggembalaannya. Dari kecil saya digembalakan di Surabaya sampai sekarang menggembalakan. Tidak pernah ayat ini dirubah sama Tuhan. Oh, ini sarang lain, bukan penggembalaan. Komunitas misalnya. Boleh saja kita berkumpul sebagai komunitas, tapi jangan kemudian menggeser yang lain-lain. Ada orang yang begitu bangga punya komunitas. Saya bilang, apa yang kau banggakan? Tidak ada kebanggaan apa-apa. Komunitas tanpa Kristus hadir di tengah, itu juga tidak ada artinya. Ya, itu cuma kesombongan komunitas itu. Kita harus seimbang. Yong Ijo bilang, saya khotbah seimbang di gereja saya. Gereja terbesar di dunia. Supaya jangan ada hal-hal yang kurang sehat di dalam pengajaran itu. Terus? Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ya, jalan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu yang tidak mau dituntun. Siapa yang nuntun? Bukan manusia yang nuntun, tapi Tuhan Yesus yang menuntun. Penggembalaan itu dituntun oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita berpegang kepada pengajaran yang sehat. Sebab kalau tidak, rentan ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Pengajaran di gereja setan, pengajaran saksi Yehova, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi apa saudara setuju penggembalaan? Ya, dari dulu, 2000 tahun sampai hari ini. Sebelum itu Daud juga seorang gembala. Saul bukan gembala. Hatinya lain, penuh kesombongan. Tapi Daud dari kecil dia penggembala. Jadi Tuhan tahu ini hati pengembalaan dan dia orang yang nurut. Ya, kalau Tuhan hajar dia nurut, maka kemudian Tuhan pilih dia. Siapa yang dipilih? Seorang gembala sederhana. Dari di belakang domba-dombanya, dia dipilih untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang hatinya hati gembala. Bukan hati jenderal misalnya, bukan. Saudara, kita mesti mengerti. Ya, saudara mengerti, siapa yang tidak mengerti saya ulangi. Satu lagi. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu guru atau pendidik dalam Kristus, terus? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Kamu tidak mempunyai banyak bapak, banyak pendidik, banyak guru, oke. Tapi bapak
Itu satu. Coba terus, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi dari orang Korintus ini tidak mengenal siapa Yesus sampai digembalakan oleh Rasul Paulus beberapa tahun jemaat itu. Jadi itu jemaat bukan jemaat yang sudah kenal Yesus, belum kenal Yesus. Tapi Rasul Paulus datang ke sana, kemudian dia memperkenalkan Kristus, mereka membuka hati, kemudian Kristus masuk, mereka menjadi orang-orang percaya melalui Rasul Paulus. Dan Paulus bukan sombong mengatakan demikian, tapi dia berbicara sebenarnya, ya, yaitu karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Aku berapa orang di sini? Karena akulah yang dalam Kristus. Berapa orang di sini? Satu. Siapa dia? Rasul Paulus. Ya, karena akulah yang dalam Kristus. Jadi kita bisa mempunyai banyak pendeta, kita bisa mempunyai banyak guru, kita bisa mempunyai banyak pelayan Tuhan. Tapi Bapa itu satu yang menuntun saudara untuk mengenal kepada Kristus. Ya. Dan ini penting untuk kita mengerti. Mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Supaya jangan orang Korintus itu terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang sesat yang ada pada zaman Rasul Paulus. Zaman itu sudah banyak pengajar-pengajar palsu, apalagi sekarang. Jadi kita mesti berhati-hati. Ya. Setelah saya kembali kepada batu-batu yang diperhalus, yang dipahat dan sebagainya. Hidup kita ini juga perlu diperhalus, dipahat. Melalui apa? Melalui dua perkara. Yang pertama melalui firman Tuhan. Tidak ada lain. Ukuran kita itu adalah firman Tuhan. Setiap hal yang tidak menurut firman itu kita tolak. Sebab firman Allah ini ya dan amin. Yang pertama, kita diperhalus, kita dikerjakan oleh firman. Kita mesti tunduk kepada firman. Kita mesti taat. Yang kedua, melalui apa? Pengalaman. Ya, melalui pengalaman. Coba kita mau baca di dalam Amsal pasal 1. Amsal pasal 1. Ayat 4a. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, hikmat itu untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, jadi pengalaman itu penting sekali. Waktu kami kirim kartu undangan kepada Ibu Ani Injuono, almarhum, bekas guru saya yang sudah meninggal, tapi istrinya masih hidup sampai sekarang. Dia kemudian intel kepada saya, dia bilang terima kasih kok saya bisa diundang. Dan dia mengatakan, jangan lupa Paulus, jangan lupa satu perkara, pengalaman. Ya, firman Tuhan ini harus jadi pengalaman kita. Kalau tidak, teori. Ya, teori. Setelah kalau kita merenungkan firman, pasti kita juga akan mengalami firman Tuhan itu di dalam hati kita. Ada suami istri, mereka bertekad tidak mau bertengkar lagi. Mau damai terus. Oke. 2 hari kemudian bertengkar lagi, lebih hebat. Di mana kesalahannya? Mereka sudah komit tidak mau bertengkar. 2,5 hari kemudian bertengkar lagi. Paulus bilang, yang aku tidak mau kerjakan,
si jahat itu sudah ada di sampingku untuk menjatuhkan aku, kata Paulus. Oleh sebab apa mereka kemudian bertengkar terus? Oleh sebab mereka tidak memakai kekuatan Tuhan, pakai kekuatan sendiri. Bisa mengerti? Kekuatan sendiri. Kalau kekuatan sendiri bisa diterobosi oleh iblis. Ya, ada kelemahan, lewat kelemahan itu iblis masuk. Buat ribut lagi dalam rumah tangga. Maunya betul, tidak salah. Tidak mau bertengkar. Tapi kenyataannya bertengkar terus. Karena memakai kekuatan sendiri. Kalau begitu seharusnya bagaimana? Kita jalan keluarnya adalah kita mesti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Kalau saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara akan mengandalkan Tuhan tiap hari dalam menghadapi masalah apa saja. Tidak lupa Tuhan, nanti kalau sudah terjadi sesuatu baru ingat, oh Tuhan ampuni saya, kok saya telat. Sudah marah duluan, emosi duluan, baru oh Tuhan. Terlambat. Ya, kita kan tidak mau terus jadi orang yang bodoh. Cirinya orang bodoh, 5 anak darah yang bodoh itu adalah terlambat. Pintu tertutup, tidak bisa dibuka lagi. Karena pesta sedang berjalan, tidak boleh diganggu. Walaupun mereka berhasil mendapatkan minyak. Tapi minyak itu tidak ada gunanya lagi karena pintu sudah tertutup. Jadi saudara, andalkan Tuhan. Kenapa Tuhan bedakan antara Raja Daud dan Saul? Apakah Daud itu Superman? Tidak. Tuhan senang kepada hatinya Daud. Karena Daud itu orangnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Coba kita baca 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya, kita harus diperhalus. Kita sudah begitu banyak makan firman Tuhan, waktunya sekarang untuk diperhalus. 17 ayat yang ke 1 Samuel. Terima kasih saudara sabar sama saya. Tunggu. 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa Ya, dan dari cakar beruang. Pada waktu dia mau melamar pekerjaan membunuh Goliat, Saul bilang tidak mungkin kamu bisa. Ya, kamu masih terlalu kecil, terlalu muda, dan sebagainya. Bagaimana reaksi dari Daud? Kira-kira bagaimana? Oh, kalau saya jadi Daud, saya berdebat dengan Saul. Sampai saya menangkan debat itu, supaya meyakinkan dia oleh debat saya, debat kusir. Begitu. Kalau ada kata Daud berdebat, saya yakin hatinya Saul masih tidak tergerak. Tapi Daud bukan berdebat. Dia menceritakan pengalamannya. Ya, yang kedua tadi, yang pertama firman, yang kedua pengalaman. Pengalamannya bagaimana dia berserah kepada Tuhan ketika ada singa datang, ada beruang datang, dan dia seorang diri, tapi dia tidak bisa dibunuh, karena Tuhan menyertai dia, dia mengandalkan Tuhan. Coba kita baca sekali lagi, ayat 37. Pula kata Daud. Pula kata Daud, Ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Ini baik-baik baca.
Tuhan yang telah melepaskan aku, Daud, dari cakar singa dan dari cakar beruang. Siapa yang melepaskan dia? Tuhan. Dia udah bilang, kamu tidak tahu siapa saya. Nanti saya akan kasih tahu. Pada saat saya akan menyerang Goliat, nanti kamu Raja Saul akan tahu siapa Daud itu. Pemuda yang ganteng, yang masih muda. Tidak. Kalau itu saya yakin Raja Saul tidak yakin untuk Daud bisa menang. Tapi Daud bilang, Tuhan yang telah melepaskan aku. Waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia juga bilang, Tuhan akan berikan kamu dalam tangan saya, tanganku. Di sini juga Tuhan. Kalau dia mengatakan Tuhan, itu berarti dia mendulukan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Ya, yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Ya, cakarnya itu besar-besar. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia masih belum berubah dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Dia itu siapa? Tuhan, Allah. Tuhan juga akan melepaskan aku. Jadi bukan yang lalu saja Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tapi sekarang pun dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Amin. Dan seandainya kata yang akan datang ada lagi Goliat seperti itu. Tuhan akan tetap membela kepada aku dan akan memberi kemenangan. Ini andalannya dia, bukan ini itu. Bukan senjatanya yang hebat. Ya, senjata yang memalukan kalau diketahui oleh musuh. Masa pelurunya bukan peluru yang betul. Ya. Pelurunya batu yang kecil. Tetapi batu kecil, tapi kalau diurapi itu dahsyat. Kalau Tuhan menyertai itu dahsyat. Batu besar, tapi kalau Tuhan tidak menyertai Saul kalah. Jadi bukan soal apanya, tapi soal andalan kita itu siapa. Ya, kata Saul kepada Daud, terus? Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Pergilah, hatinya berubah. Yang tadinya bilang, jangan pergi. Sekarang dia bilang, pergilah. Karena ada alasan. Tuhan menyertai engkau. Kalau saudara bersaksi, apakah kesaksian saudara bisa meyakinkan orang yang dengar kesaksian? Bahwa Tuhan menyertai saudara. Walaupun saudara tidak mengatakan itu. Tapi orang melihat hidup saudara yang dulu dan yang sekarang. Berbeda. Dulu suka maki-maki, sekarang tidak. Memuji Tuhan. Dulu suka kecewa, tabar hati, sekarang tidak. Mengucap syukur. Apakah mereka bisa melihat perbedaan itu di dalam hidup kita? Kalau bisa, ada banyak Saul-Saul nanti akan diyakinkan bahwa apa yang Daud andalkan itu tidak salah. Itu benar. Haleluya. Jangan pakai kekuatan sendiri. Kasih tahu kiri kanan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Pakailah kekuatan Allah. Ya, dunia mengajar ini. Sejak saya sekolah SD berapa puluh tahun yang lalu, selalu dunia atau guru saya, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, selalu mengajar percaya kepada dirimu. Saya waktu itu sudah menjadi anak sekolah minggu. Saya pikir-pikir, waktu itu kami tinggal di Surabaya. Percaya kepada dirimu. Sedang guru sekolah minggu saya bilang, percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, nanti Tuhan akan tolong kamu. Tapi kalau percayalah kepada dirimu, siapa yang tolong diriku? Tidak ada yang tolong diriku. Yang di dalam aku apa? Siapa? Apakah ada pribadi kedua yang lebih hebat, lebih dahsyat? Tidak ada. Kecuali kalau kita mengandalkan Tuhan. Itu berarti di dalam kita ada satu pribadi yang lebih besar.
yang bisa menyelesaikan semua masalah. Ya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Ya, Tuhan menyertai engkau. Sayang. Dia tidak bisa bilang Tuhan juga menyertai saya. Sayang atau tidak? Saudara bisa bilang Tuhan pakai kamu. Tapi kita tidak dipakai sama Tuhan. Karena kita tidak mau disucikan. Ya, dia bilang pergi, Tuhan menyertai engkau. Lah Saul sendiri siapa yang menyertai? Tidak ada jawaban. Tuhan sudah meninggalkan Saul. Kenapa? Bukan Tuhan lebih dulu meninggalkan Saul. Saul lebih dulu meninggalkan Tuhan. Betul? Dengan mengandalkan kekuatan tentaranya dan sebagainya. Tanpa bertanya kepada Tuhan, dia sudah maju mengandalkan diri dan akhirnya dia harus mengalami kekalahan yang pahit. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itulah sebabnya dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Ya, silakan 17. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Daud yang mengajar Saul, terbalik. Maksudnya Saul yang mengajar Daud. Tapi Daud mengajar Saul. Sebab urapan Tuhan ada pada Daud. Dan Tuhan dan urapan Tuhan itu tidak melihat, tidak memandang umur. Oh, umurnya dia masih 17 tahun, Daud masih muda sekali. Belum bisa diurapi, tidak ada syarat begitu. Tuhan mau melihat hati kita. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Kenapa dia bisa menasihati, menguatkan orang-orang di sekitar? Karena dia sedang mengalami itu. Dia tidak tawar hati. Walaupun ada banyak masalah-masalah, dia tetap berharap sama Tuhan. Sehingga ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tawar hati, dia bisa memberitahu kepada mereka, jangan kamu tawar hati seperti saya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Luar biasa. Seringkali kita bilang, kamu saja yang pergi. Kamu saja yang saksi. Kamu saja yang apa? Bisakah kita seperti Daud? Hambamu ini akan pergi. Musa bilang, jangan saya Tuhan, saya tidak bisa ngomong. Biar Harun. Tuhan bilang, Musa, apa yang aku sudah sebut, jangan dirubah. Aku katakan, Musa, kamu yang harus pergi. Untuk membawa umat Israel keluar dari negeri Mesir. Tuhan tidak pernah coba orang ini, coba orang. Tuhan cuma lihat satu. Biar orang itu jelek, tapi kalau mau diubah, mau rendah hati, mau ditegur, mau dinasehati, mau dihibur. Tuhan bisa pakai orang seperti itu. Tapi orang yang merasa dirinya hebat, luar biasa, tanpa Tuhan gagal. Kuncinya adalah di dalam tangan Tuhan. Nah, di sini dia bisa memberikan kekuatan supaya jangan mereka tawar hati. Apa sebabnya? Sebab Daud punya pengalaman itu. Dia tidak bisa ngomong ini soal tawar hati kalau dia tidak punya pengalaman pernah tawar hati, kena percobaan besar. Istri-istri dan anak-anak semua diboyong sama orang Amalek. Ya, mereka menangis sampai tidak kuat nangis. Orang laki nangis cuma air mata sedikit saja mungkin. Tapi ini nangis sampai tidak kuat. Coba kira-kira bagaimana? Ada yang bisa memberi contoh di sini? Tidak kuat menangis. Dan lebih parah lagi, Daud
mau dilempari batu. Sebab mereka menyalahkan semua kepada Daud. Tapi apa jalan keluarnya? Bukan lari. Bukan lain-lain. Dia tanya sama Tuhan melalui imam. Apa boleh saya memburu orang Amalek? Silakan. Itu berarti Tuhan mengiyakan. Silakan pergi. Aku menyertai kamu. Itu saja cukup. Dan akhirnya semua yang dibawa oleh Amalek bisa dikembalikan. Dibawa kembali oleh Daud dan tentaranya. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu bisa. Amin. Kita bilang Indonesia bisa. Saya setuju. Coba katakan Indonesia bisa. Siapa yang bilang Indonesia tidak bisa? Tidak, semua bilang Indonesia bisa. Tapi Indonesia itu bisa karena apa? Indonesia sendirian sudah 60 tahun merdeka, masih banyak korupsi. Lebih banyak lagi. Saudara, Indonesia perlu bertobat. Amin. Doakan pejabat-pejabat tinggi itu bertobat. Ya, jangan doakan Tuhan supaya pejabat-pejabat tinggi itu masuk neraka saja semua. Diganti dengan orang-orang yang jujur supaya aku bisa jadi kaya dan sebagainya. Tidak, bukan itu. Ya, puji Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Rencana jasmani, rencana rohani. Nah, jadi penting satu hal lagi. Kita ini harus punya roh pengertian. Roh pengertian. Katakan sama-sama, roh pengertian. Ya, kalau emosi sudah mulai naik, bagaimana? Terus saja. Bomnya nanti meledak. Kalau emosi sudah mulai naik, salah satu atau dua-dua harus bilang, stop. Kenal artinya stop? Stop. Stop. Berhenti dulu. Minum air yang dingin. Ya. Jangan emosi naik. Terus. Sampai kemana itu terus saja? Untung kalau masuk kali Jedeberang. Kalau masuk neraka, gimana? Ya. Saya umpamakan hidup ini seperti jalan mobil ke Malino, begitu. Banyak tikungan, banyak tanah longsor. Jadi kita mesti hati-hati. Ada tanda, awas tanah longsor. Nanti di tempat yang lain, awas tikungan terjal. Alkitab ini juga memberikan tahu kepada kita. Awas. Iblis jalan-jalan cari mangsa. Siapa di sini yang pernah jadi mangsa iblis? Ada? Tidak ada. Siapa yang jadi mangsa malaikat? Coba angkat tangan. Jadi mangsa apa? Penting saudara ya. Kita menjadi lebih hari lebih tua. Bukan untuk tiap hari kita tersinggung ini. Bukan untuk kata-kata yang kasar yang terus kita katakan suami-suami. Kita jadi lebih tua itu artinya lebih matang. Jangan lebih tua, daunnya lebih layu, kuning. Kenapa kok begitu? Saya sekarang sudah jadi tua. Tapi ada orang tua masih kuat. Ya, boleh jadi tua, tetapi roh kita jangan jadi tua. Mesti menjadi dewasa. Kalau emosi kemudian terus saja, itu kanak-kanak. Amin. Praktekkan. Nanti pulang praktekkan. Ya. Kalau saudara bilang saya tidak punya istri
istri saya meninggal dunia, sama siapa saya praktek? Ya sama siapa saja. Sama anak cucu dan sebagainya. Ya. Jadi penting sekali hidup ini. Pengalaman ini harus kita jalani. Jangan kita mengatakan lebih baik jalan terjal, tapi Tuhan menyertai daripada jalan lurus, Tuhan tidak menyertai. Jalan lurus enak jalannya, tetapi ngantuk lama-lama, bisa masuk sawah, dan sebagainya. Jadi hidup kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum, aku tidak mau lagi. Kecuali kalau manusia lebih dulu. Bukan Tuhan lebih dulu meninggalkan kita. Kita lebih dulu meninggalkan Tuhan. Oh saya tidak meninggalkan Tuhan. Ya kalau Anda memakai kekuatan sendiri, itu sama seperti aku tidak perlu Yesus, aku bisa. Biar Yesus tidur di buritan. Saudara, Tuhan tidak mau kita sendiri. Tuhan mau menyertai kita. Tapi Tuhan mau tahu apakah kita rindu atau tidak? Atau kita cuma coba-coba atau tidak? Ini sangat penting sekali. Ya. Ya, saya pernah mengisahkan pengalaman itu penting karena dari pengalaman, contohnya pengalaman Daud, ya. Banyak mujizat terjadi dalam pengalaman Daud. Lahirlah Mazmur-Mazmur Daud. Dari 150 fatsal, 100 kurang lebih fatsal Mazmur. Itu Mazmurnya Daud. Ya. Orangnya sudah mati 3000 tahun yang lalu. Mazmurnya masih hidup sampai hari ini. Masih berkata-kata kepada kita sampai hari ini. Ini luar biasa. Kalau dia habis mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit, Tuhan tolong lepaskan dia. Pada saat dia nganggur, dia menggubah Mazmur. Tidak nyontek punyanya orang lain. Tapi Mazmur-Mazmur itu isinya adalah pengalamannya dia, bagaimana dia hampir mati di dalam tangannya Raja Saul, sampai akhirnya Tuhan menolong kepada dia. Hampir semua mazmurnya dia adalah mazmur pengalaman. Nah, saudara-saudara yang bisa menggubah lagu, bagus sekali. Ya, ratusan hamba Tuhan berkhotbah tentang mazmur. Setiap minggu, ya, di seluruh dunia ini ada berapa gereja? Banyak. 1 juta gereja? Oh masih kurang. 10 juta lebih. Dan di antara 10 juta pendeta-pendeta yang khotbah itu, apakah tidak ada yang berkhotbah tentang Mazmur? Saya yakin ada yang berkhotbah tentang Mazmur. Jadi setiap minggu, setiap hari Mazmur itu memberkati kita. Ya. Bukan cuma dikhotbahkan, tapi saudara membaca. Saudara pernah membaca kitab Mazmur atau tidak? Belum. Sudah. Pada saat Anda membaca kitab Mazmur, Anda diberkati oleh Tuhan atau tidak? Diberkati oleh Tuhan. Anda dikuatkan oleh Tuhan? Betul. Anda dihibur oleh Tuhan? Benar. Jadi saudara, Mazmur-Mazmur ini adalah hidup. Dan Mazmur ini diterjemahkan di dalam lebih dari 100 bahasa. Termasuk Alkitabnya. Ya, kitab-kitab yang lain. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Iran, dalam bahasa apa. Manusia haus kepada pertolongan. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saudara ya, saudara mau diberkati oleh Tuhan? Kalau saya mau diberkati, saya mesti membaca Mazmur. Ya, terakhir.
Mazmurnya Daud itu banyak yang antara lain saya pernah baca, Daud bilang, lawanku itu begitu banyak, lebih banyak daripada rambutku. Bukan main. Begitu rupa. Begitu banyak orang yang berpura-pura di muka aku. Padahal di dalam hatinya dia pro sama Saul. Ada apa-apa dia lapor sama Raja Saul. Daud tidak tahu bahwa orang ini pro kepada Raja Saul. Ya, akhirnya ada 80 imam-imam dibunuh oleh Saul. Karena hari Sabat itu Daud kelaparan, tidak ada makanan. Ada 400 orang tentaranya dan dia tidak punya makanan. Akhirnya dia pergi ke tabernakel Israel di situ. Dan di tabernakel dia ketemu imam. Dia bilang, saya minta roti sedikit. Kami mau mati, kelaparan. Imam bilang, tidak ada makanan roti di sini. Kecuali roti yang kudus. Di atas meja roti, 12 tumpuk, 6 tumpuk, 6 tumpuk. Tapi ini roti tidak boleh dimakan sembarang orang, bisa mati. Ini hanya bisa dimakan oleh imam-imam. Daud karena begitu lapar, dia bilang, tidak soal, kami mau makan. Luar biasa. Ya, seperti perempuan Kanani, Tuhan bilang, masa roti di atas meja itu dikasihkan anjing? Kan yang makan mesti anak dulu, bukan anjing dulu. Bagaimana reaksinya? Dia tersinggung? Atau tersungging? Atau marah? Tidak. Dia bilang begini, ya Tuhan, tapi yang remah-remah yang jatuh itu kan tidak dilarang untuk dimakan oleh anjing. Di situ Tuhan jatuh hatinya. Ini orang sungguh-sungguh rindu, lapar kepada firman. Kalau saudara sungguh-sungguh lapar firman Tuhan, maka apa yang saudara minta akan diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak lapar, ya baca boleh, enggak baca boleh. Minta ya pakai iman atau tidak, atau imam. Tuhan mau kita lapar kepada firman Tuhan. Ya, sampai orang tuanya sendiri juga ketakutan terhadap Saul. Orang tuanya sendiri tidak mau Daud datang ke rumahnya. Karena kalau ketahuan Saul, seluruh keluarga orang tuanya Daud bisa dibunuh. Sudah lihat, nanti pada akhir zaman ada banyak orang akan malu mengaku Yesus itu Tuhan. Semoga itu tidak terjadi dengan kita. Sebab yang menyertai kita lebih dahsyat, lebih besar daripada yang melawan kepada kita. Jangan takut. Ya, dan akhirnya orang tuanya dilindungi juga oleh Tuhan. Daud juga dilindungi oleh Tuhan. Dia bersaksi tentang pengalamannya dan hatinya Saul terbuka untuk menerima. Saya yakin saudara-saudara yang memerlukan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan berikan kepada saudara sesuai dengan iman saudara sebelum Anda meninggalkan tempat ini. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.